Halo, selamat pagi semuanya. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam pembelajaran matematika kelas 9 dengan materi kita transformasi geometri. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan hasil refleksi titik oleh berbagai jenis sumbu cermin, dan yang kedua menentukan koordinat hasil refleksi titik atau bangun oleh berbagai jenis sumbu cermin. Ya, anak-anak, adakah dari kalian yang mengetahui persamaan transformasi geometri dengan transformer? Nah, kalian pasti pernah menonton film Transformer kan di televisi ataupun di bioskop. Nah, Transformer itu film yang menceritakan perubahan kendaraan, yaitu mobil, truk, ada pula tank, menjadi sebuah robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, kalau kendaraan menjadi robot, artinya perubahan apa yang terjadi ya? Betul, tepat sekali, perubahan bentuk. Jadi, fokusnya transformer adalah kemampuan melakukan perubahan bentuk dari kendaraan menjadi robot. Nah, sekarang bagaimana dengan transformasi geometri? Perubahan apa yang terjadi dalam transformasi geometri? Untuk dapat mengetahuinya, simak penjelasan Ibu berikut ya. Transformasi geometri adalah bagian dari geometri yang membicarakan tentang pemindahan objek, dalam hal ini titik, garis, ataupun bangun datar pada sebuah bidang. Nah, transformasi geometri ini juga merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, yaitu X, Y, ke posisi lainnya, X aksen, Y aksen. Perubahan yang terjadi dalam transformasi geometri adalah yang pertama, perubahan kedudukan atau letak, yang kedua, perubahan arah, dan yang ketiga, perubahan ukuran. Kita akan mempelajari 4 jenis transformasi pada bab ini, yaitu yang pertama refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan. Nah, Ibu percaya bahwa kalian semua pasti pernah bercermin. Apa yang tampak pada cermin? Ya, betul. Kita melihat bayangan kita di sana. Nah, bayangan kita di cermin itulah yang disebut dengan refleksi. Apakah kalian ingat pada saat bercermin, ketika kita mendekati cermin, tampak bayangan kita mendekati cermin. Begitupun sebaliknya, saat kita menjauh dari cermin, bayangan kita juga akan menjauhi cermin. Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk pada pencerminan adalah yang pertama, bayangan yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Ketika kita melihat bayangan kita di cermin, bentuk wajah kita sesuai dengan wajah asli kita, maupun tingginya, ukurannya, lebarnya sama ya, dengan ukuran tubuh kita. Sifat yang kedua, yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, coba praktikan di depan cermin. Ketika Anda bergerak mendekati cermin, maka bayangan Anda juga ikut mendekati cermin. Ketika Anda menjauhi cermin, bayangan Anda pun juga menjauhi cermin. Itu menunjukkan bahwa jarak kita ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sifat yang ketiga, yaitu bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, perhatikan ketika kalian menghadap cermin, bayangan kalian pada cermin juga menghadap ke arah kalian.
ketika kalian mengangkat tangan kiri, maka di cermin akan terangkat tangan kanannya. Itu menunjukkan bahwa antara bayangan dengan benda aslinya itu saling berhadapan. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan tentang refleksi? Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Perhatikan contoh pencerminan atau refleksi dari segitiga ABC berikut ini. Nah, di sini ada cermin yang berupa garis biru ini. Saya kasih simbol dengan garis alfa, dan di sini ada segitiga ABC. Berdasarkan sifat pada cermin datar tadi, bahwa jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, jika garis alfa ini merupakan cerminnya, maka jarak titik A ke cermin itu kita lihat ada 1, 2, 3, 4 satuan. Oleh karena itu, bayangan dari A juga berjarak 4 satuan dari cermin. 1, 2, 3, 4. Sehingga titik A ada pada posisi ini. Jarak titik B dari cermin adalah 1, 2, 3 satuan. Sehingga jarak bayangannya juga 3 satuan. 1, 2, 3. Sehingga posisi titik B ada di bagian ini. Ya, ini B aksen. Kemudian titik C, jaraknya ke cermin itu 1 satuan. Sehingga jarak bayangan ke cermin juga 1 satuan. Sehingga di sini kita dapatkan titik C aksen. Sehingga kalau saya hubungkan A aksen, B aksen, C aksen, kita dapatkan bayangan dari segitiga ABC. Kita lihat, perhatikan bahwa bayangan itu saling berhadapan, jaraknya sama, bentuk dan ukurannya pun sama. Ya, oke. Kita lihat contoh berikut. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Apakah ini merupakan pencerminan? Ingat kembali sifat yang tadi, ya, bahwa bentuk benda dan bayangan sama. Kita lihat di sini bahwa bentuk benda dan bayangannya sama. Terus posisinya berhadapan. Kita lihat. Ini berhadapan. Jarak benda dari cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sehingga gambar A ini merupakan hasil pencerminan atau refleksi. Kita perhatikan gambar B. Bentuk dan ukurannya sama, tetapi perhatikan bahwa bangun datarnya tidak saling berhadapan. Ini saling membelakangi, ya, berarti bukan pencerminan. Gambar C juga pun demikian. Kita lihat bahwa bentuk bendanya segi 4 persegi panjang, sedangkan bentuk bayangannya belah ketupat, berarti bukan pencerminan. Gambar D, kita lihat cerminnya yang ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa bentuknya sama, ukurannya sama, jaraknya juga sama terhadap cermin, dari benda ke cermin maupun dari bayangan ke cermin. Kemudian bendanya saling berhadapan. Nah, berarti gambar D ini merupakan pencerminan atau refleksi. Gambar E juga demikian, ya. Gambar E ini merupakan refleksi. Gambar F sekarang kita perhatikan. Ini sisi yang panjang. Oke, yang ini berhadapan, tapi kita lihat bahwa sisi yang panjang ini adanya di sini. Ya, sisi yang ini refleksinya di sini, berkebalikan. Jadi, ibaratnya ketika kalian mengangkat tangan kanan kalian, di cermin pun mengangkat tangan kanan. Jadi, tidak seperti itu, ya, sifat pencerminannya, sehingga gambar F ini bukan merupakan pencerminan. Nah, oke, kita lanjut. Menentukan koordinat hasil refleksi. Kita akan menggunakan pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik asal 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, dan terhadap garis Y sama dengan H, serta terakhir garis X sama dengan H. Nah, kita akan perhatikan satu-satu. Ibu berharap kalian menyimak baik-baik penjelasannya sehingga bisa dipahami dengan baik. Oke. Sekarang kita masuk di bagaimana menentukan bayangan titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu-sumbunya. Yang pertama kita lihat terhadap sumbu X. Titik
X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X. Bagaimanakah bayangannya? Kita perhatikan contoh. Titik A terletak pada koordinat 3,2. Tentukan koordinat bayangan titik A jika direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu titik 3,2. X-nya 3, Y-nya 2, berarti titiknya ada di sini. Nah, ini titik A, 3,2. Nah, direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti sumbu X ini menjadi cerminnya. Nah, ingat kembali sifatnya bahwa jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jika cerminnya adalah sumbu X, maka kita hitung di sini jarak titik A terhadap sumbu X ada 2 satuan. 2 satuan. Sehingga jarak bayangannya pun 2 satuan. Kita hitung dari sini 1, 2 satuan. Sehingga kita dapatkan bayangan dari A atau A aksennya ada di kuadran 4, yaitu titik 3, -2. Sehingga jika titik A 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X, kita perhatikan di sini bahwa nilai X-nya tetap, yang berubah adalah nilai Y. Sehingga di sini kita dapatkan 3, -2, berarti karena X-nya tetap, maka tetap X, bayangan X tetap X, bayangan Y menjadi negatif Y. Sehingga titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Sekarang, jika titik 3,2 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang yang menjadi cermin adalah sumbu Y. Jarak titik A ke sumbu Y atau ke cermin adalah 1, 2, 3 satuan. Berarti jarak bayangan A atau aksen juga pasti 3 satuan. 1, 2, 3. Di sini posisinya. Sehingga kita dapatkan koordinat A aksen yaitu negatif 3,2. Nah, di sini kita perhatikan bahwa yang berubah adalah koordinat X yang dari positif jadi negatif. Sedangkan koordinat Y-nya tetap. Sehingga jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya atau bayangannya adalah negatif X, Y. Nah, sekarang bagaimana jika titik 3,2 tersebut saya refleksikan terhadap titik asal atau titik O 0,0. Nah, titik O 0,0 itu adalah titik pusat koordinat. Nah, sehingga bayangan titik A 3,2 kalau kita cerminkan terhadap titik O 0,0 maka bayangannya ada di sini, ya, di situ. Yaitu titik negatif 3, negatif 2. Negatif 3, negatif 2. Nah, di sini kita melihat bahwa jika dicerminkan terhadap titik O 0,0, tandanya langsung berubah. Ya, yang X-nya positif menjadi negatif, Y yang positif jadi Y negatif. Sehingga dapat kita simpulkan jika sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0, maka koordinat bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Nah, sekarang saya punya titik 2, negatif 1. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X. Nah, berarti yang menjadi cermin adalah garis ini, yang garis merah ini. Sehingga kalau kita cerminkan titik A 2, negatif 1 ini terhadap garis Y sama dengan X, kita dapatkan bayangannya di sini yaitu negatif 1,2. Ya, negatif 1,2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jika titik 2, negatif 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita dapatkan koordinatnya negatif 1,2. Dia berkebalikan ya, ini negatif 1,2. Sehingga dapat kita simpulkan
bahwa jika X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya adalah Y, X. Kita lanjut. Saya pakai lagi titik 3,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini garis Y sama dengan negatif X. Nah, berarti bayangannya ada di sini. Bayangannya ada di sini. Ya, di titik negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3. Nah, di sini kita lihat bahwa ini negatif Y, negatif X ya. Titik A 3,2 jika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Sekarang jika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan H. Di sini saya punya contoh, masih titik 3,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Kita lihat garis Y sama dengan 1 adalah garis yang ini. Ya. Nah, hampir sama seperti yang sumbu X tadi ya. Tapi kita lihat di sini, jika garis Y sama dengan 1, maka di sini titik A 3,2 bayangannya ada di 3,0. Ya, 3,0. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa koordinat X-nya tetap, ya, titik 3,2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Di sini kita lihat bahwa koordinat X-nya tetap, yaitu 3, dan koordinat Y-nya dari 2 menjadi 0, sehingga di sini bisa kita cari, yaitu 2H kurang Y. H-nya 1, Y-nya 2, berarti 2 kali 1, 2, dikurangi Y lagi, 2. Ya, 2 kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan titik bayangan dari 3,2 adalah 3,0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah X, 2H kurang Y. Nah, sekarang yang terakhir, terhadap garis X sama dengan H. Titik 3,2 saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Kita lihat di sini jaraknya 1, 2, sehingga bayangannya ada di 1, 2. Negatif 1, 2. Ya, A aksennya ada di negatif 1, 2. Sehingga kita lihat di sini bahwa koordinat Y-nya yang tetap. Koordinat Y tetap, yaitu 2, sedangkan koordinat X yang berganti, yaitu dari 3 menjadi negatif 1. Sehingga di sini kita bisa lihat dari mana mendapatkan bayangannya dari 3 menjadi negatif 1, yaitu kita cari dengan 2H kurang X, di mana H-nya 1, jadi 2 kali 1, 2, dikurangi 3, 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Sehingga kita simpulkan bahwa jika X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat bayangannya adalah 2H kurang X, Y. Nah, itu dia bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu-sumbunya. Kita perhatikan contoh soal. Diketahui segi 4 ABCD dengan koordinat A 1,0, B 8,0, C 6,3, dan D 3,3. Tentukan bayangan dari titik-titik sudut segi 4 ABCD jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang B, hitunglah luas segi 4 ABCD tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama-tama kita buat dulu gambar segi 4 ABCD pada bidang kartesius. Yang pertama, titik A 1,0 adanya di sini. Tutup. Kemudian titik B 8,0. Ya, titik B 8,0. Dan titik C 6,3. 6,3, 6 ke kanan, 3 ke atas, maka ada di sini posisinya. Itu titik C. Dan titik D yaitu 3,3.
dari titik 0, titik C berjarak 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sehingga kita dapatkan titik D-nya di situ. Dan jika kita hubungkan bangun ABCD, kita dapatkan bangun datar trapesium. Nah, sekarang jika bayangan dari titik-titik A, B, C, D tersebut kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ingat kembali tadi, yang pertama ini garis Y sama dengan negatif X-nya. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Ya, negatif Y, negatif X. Sekarang, titik A, koordinatnya 1,0, berarti bayangan hasil refleksi terhadap sumbu Y sama dengan negatif X itu ada di 0, negatif 1 di situ. Ya. 0, negatif 1 titiknya di situ. Kemudian titik B 8,0. 8,0 kalau kita refleksikan terhadap garis atau sumbu Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah 0, negatif 8. Nah, 0, negatif 8 titiknya ada di bawah sini. Yep, itu B aksen. Titik C 6,3 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka kita dapatkan bayangan titik C adalah negatif 3, negatif 6. Negatif 3, negatif 6 adanya di situ. Dan titik D 3,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kita dapatkan bayangannya adalah negatif 3, negatif 3. Ya, posisinya di sini. Negatif 3, negatif 3, dan tinggal kita hubungkan. Nah, inilah dia bayangan dari trapesium ABCD. Ya, bagian yang orange ini yang merupakan bayangannya. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang bagaimana menghitung luas ABCD? Karena ABCD berbentuk trapesium, maka untuk menghitung luas ABCD itu sama seperti kita menghitung luas trapesium, di mana rumus luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajar di sini adalah AB dan CD. Nah, berarti setengah dikali AB tambah CD kali dengan tinggi trapesium. Tinggi trapesium. Tinggal kita hitung, masukkan. Setengah dikali panjang sisi AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang sisi CD 1, 2, 3. 7 tambah 3 dikali tingginya. Tinggi kita lihat, tinggi tegak lurus terhadap alas ya. Jadi 1, 2, 3. 3 satuan. Sehingga setengah dikali 7 tambah 3 dikali 3. Jadi 7 tambah 3, 10. 10 dikali 3, 30. 30 bagi 2, hasilnya 15. Jadi luas trapesium atau luas segi 4 ABCD tersebut adalah 15 satuan luas. Nah, bagaimana anak-anak dengan penjelasan hari ini? Ibu berharap kalian memahami penjelasan Ibu tentang refleksi. Nah, untuk lebih memahami tentang refleksi, maka Ibu memberikan tugas kepada kalian yang harus kalian kerjakan, yaitu diketahui segi 4 ABCD dengan koordinat titik A 3,0, B 5, negatif 4, C 7,0, dan D 5,2. Tentukan A. Bayangan titik-titik sudut segi 4 tersebut jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian gambarkan bayangan segi 4 hasil refleksi tersebut. B. Bayangan titik-titik sudut segi 4 tersebut jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Kemudian gambarkan bayangan segi 4 hasil refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Yang C. Hitunglah luas segi 4 ABCD. Nah, tugas ini kalian kerjakan dan dikirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing.
Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita masuk pada materi tentang rotasi. Ya, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang rotasi. Ibu berharap kalian sudah membaca, mencermati, atau mencari informasi tentang rotasi, sehingga di penjelasan berikutnya kalian lebih memahami. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.